mana kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara sama-sama katakan, berkatakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Sama-sama katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi sama-sama, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja segala raja. Haleluya. Engkau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Berapa banyak gereja Tuhan hari ini dimanapun engkau berada, engkau merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Mari dimanapun engkau berada, angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah engkau di atas segalanya Tuhan. Haleluya. Hatiku merindukanmu, datang sujud di altarmu. Jiwaku menantikanmu, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berkuasa atasku.
menaikkan pujian penyembahanmu di hadapannya. Biar engkau angkat suaramu, engkau angkat hatimu, pandang Tuhan di atas segalanya. Saya percaya kalau pujian penyembahan dinaikkan di hadapan Tuhan, maka kuasa dan mujizatnya akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau menyembah Engkau di atas segalanya. Yesus, haleluya. Ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku, mulia nama. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku, mulia. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku, mulia nama. Yesus, Yesus Kau Rajaku, mulia nama-Mu. Yesus Kau Rajaku, mulia nama-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Engkau Yesus Raja kami, mulia nama-Mu di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah meninggikan nama-Mu di atas segalanya. Dan biar pagi hari ini Kau berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup yang mengubahkan Tuhan, firman yang hidup yang mengajar akan hidup kami Tuhan Yesus. Bajak hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar perkataan ilahi keluar dari mulut hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Forget not all His benefits. Jangan melupakan segala kebaikannya. Terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya membaca ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Di sini kita ada 3 hal yang ingin saya bicarakan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama adalah namanya Tuhan yang kudus. Yang kedua adalah tindakan Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga adalah kasih Tuhan yang menyediakan. Tuhan namanya adalah kudus. Kalau orang ditanya, ya, kata yang bisa menggambarkan Tuhan, kata yang bisa menggambarkan secara keseluruhan daripada pribadi keberadaan Allah itu bukan satu kata, tetapi 3 kata, yaitu kudus, baik, dan kasih. Mengapa 3? Karena Tuhan itu satu
Tuhan itu satu tapi tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka diciptakannya manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tiga kata itu adalah kudus, baik, dan kasih. Di tiga kata ini, tiga kata sifat ini menggambarkan inti dasar daripada pribadi Tuhan. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu kudus. Pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kudus artinya terpisah, terpisah dari dunia, dari kata kados dan hagios, ya, terpisah. Dari kata ini kemudian pengertian transenden. Allah itu transenden, artinya terpisah, mandiri, sendiri di dalam ketinggian, kekudusan, kebesaran, kemuliaan, kekuasaan yang sangat luar biasa. Tuhan yang mencukupkan diri dengan keberadaan dirinya sendiri, yang tidak membutuhkan apapun di luar dirinya sendiri, transenden, berkuasa, jauh di tempat yang maha tinggi. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yang firman Tuhan nyatakan dalam Alkitabnya, Tuhan itu bukan saja Tuhan yang jauh, tetapi juga Tuhan yang peduli kepada Anda dan saya. Dia bukan saja Tuhan yang kudus, tetapi dia Tuhan yang baik, Tuhan yang menjalin hubungan dengan manusia, Tuhan yang peduli, Tuhan yang care, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang membuat covenant atau janji. Dialah sang pemegang janji, Allah yang setia, pembuat mujizat, Allah yang imanen. Dia Tuhan yang jauh, tetapi sekaligus juga Tuhan yang dekat, imanen, lebih dekat daripada baju yang Anda pakai. Inilah satu rahasia daripada kebesaran daripada Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, di dalam Ulangan 32 dikatakan dia itu Tuhan yang jalannya sempurna, ya, Allah yang tidak pernah berbuat curang, adil dan benar Dia. Sehingga pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, jangan lupakan, pujilah Dia, pujilah Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikan-kebaikannya. Allah yang palsu yaitu iblis, dia adalah pembunuh, dia adalah pendusta, dia berbuat curang, dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Tujuannya supaya manusia menderita, tujuannya supaya manusia ini terhilang atau binasa. Tidak demikian dengan Tuhan yang baik itu. Apa tindakan-tindakan Tuhan? Ya, tindakan Tuhan dikatakan di sini ada 5. Yang pertama, Tuhan itu mengampuni dosa, mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran. Dia juga menyembuhkan segala penyakit. Anda perhatikan di sini, jangan lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sesuatu yang luar biasa, yang baik yang Tuhan lakukan bagi kita manusia, bagi Anda dan saya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga masa mudamu seperti pada burung rajawali. Jadi selain 5 tindakan kebaikan Tuhan ini, Tuhan penuh kasih menyediakan bagi kita, yaitu kebahagiaan, keselamatan, dan umur yang panjang. Kalau Anda perhatikan, burung rajawali menggambarkan daripada umur yang panjang. Kenapa? Karena biasanya ketika seekor burung rajawali berumur sekitar 100 tahun, maka bulunya menjadi sangat tebal, paruhnya menjadi sangat
sudah lama, ya sudah agak bengkok, sehingga dia akan kesulitan, kurang gesit untuk menangkap mangsanya, untuk mematuk, untuk mengoyak dan memberi makan dirinya sendiri. Maka ini yang biasanya dilakukan oleh Raja Wali. Ketika dia berumur 100 tahun, maka dia akan terbang ke satu tempat yang sangat tinggi. Di tengah-tengah ketinggian inilah dia lalu membiarkan bulu-bulunya rontok, atau dia mencabuti, mematuki bulu-bulunya sendiri, sehingga bulu-bulunya yang lama itu rontok semua. Inilah masa-masa yang paling rentan, di mana selain dia membuat bulu-bulunya rontok, dia juga akan mematukkan paruhnya itu pada karang, sehingga paruhnya itu akan patah. Yang lama itu akan lepas, akan patah. Maka inilah masa-masa penantian. Dalam masa-masa yang rawan rentan inilah dia menunggu bulunya kembali dan paruhnya tumbuh lagi. Setelah itu, setelah bulunya tumbuh, paruhnya juga tumbuh kembali, maka dia akan mencari mangsanya lagi dan kekuatannya sama seperti semula, dan dia bisa berumur kurang lebih 75 sampai 80 tahun lagi. Jadi burung Raja Wali bisa berumur 180 tahun. Waktu yang panjang. Ketika Tuhan menggambarkan masa mudamu seperti pada burung Raja Wali, artinya Tuhan menyediakan umur yang panjang. Saudaraku, belakangan ini saya sedikit rusik dengan corona COVID-19. Saya masih ingat di awal-awal bulan-bulan pertama, dua teman saya, suami istri di Amerika, dia mengatakan, kami baru pulang dari Brasil, kami terinfeksi COVID-19. Untunglah kami pulang dan melakukan satu karantina mandiri, dan sekarang sudah pulih. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, tidak sedikit ya, ada juga tenaga-tenaga medis, polisi, militer, hamba Tuhan, orang sipil, ya, laki perempuan yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Di seluruh dunia sudah ada 1 juta lebih yang meninggal karena hal ini. Hal itu membuat kita berduka, membuat kita bersedih. 1 juta jiwa telah meninggal karena COVID-19 ini. Kita sedih, saya sedikit terganggu, dan ya, di umur saya yang sudah kepala 6 lebih, di usia indah, saya kadang terganggu melihat bahayanya, melihat satu resiko yang sangat besar, yang cukup tinggi apabila orang-orang di usia indah itu sampai terkena terinfeksi virus COVID-19 ini. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, terutama ketika saya merenungkan Mazmur 103 ini, hati saya dipenuhi dengan satu pengharapan, satu sukacita, satu keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli itu menyediakan keselamatan, menyediakan kebahagiaan dan umur yang panjang. Umur yang panjang untuk apa? Untuk apa kita hidup umur panjang? Untuk melakukan kehendak Allah, dan supaya karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus. Pertumbuhan karakter, perubahan karakter menjadi seperti gambar anaknya Yesus dan melakukan kehendak Allah, itulah yang Tuhan sediakan supaya kita melakukan kehendak Allah pada zamannya. Seperti Daud yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Demikianlah Tuhan mau Anda dan saya melakukan kehendak Allah pada umur kita, pada zaman kita. Pemazmur mengatakan, jangan lupakan segala kebaikan-kebaikannya. Dengan cara bagaimanakah kita bisa melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Yang pertama, disengaja atau tidak sengaja, kita melupakan kebaikan Tuhan dengan tidak berterima kasih. Tanda kalau seseorang
tanda kalau kita berterima kasih kepada Tuhan adalah dengan melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, itu merupakan satu wujud nyata daripada berterima kasih kepada Tuhan. Maka apabila Anda tidak melayani Tuhan, tidak menyembah Tuhan, Anda sudah kenal Tuhan yang benar dan tidak ada sama sekali hati yang ingin menyembahnya atau kemauan untuk melayani Dia di bidang kita masing-masing, maka langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, dengan cara bagaimana kita tidak berterima kasih kepada Tuhan, dengan cara kita tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai hikmat dan pengaturannya. Kita akan cenderung mudah kecewa, mudah marah, putus asa, dan sebagainya. Mungkin Anda bilang, Pak Puji, bagaimana dengan mereka-mereka, orang-orang yang kita kenal, hamba-hamba Tuhan bahkan, yang juga meninggal karena COVID-19. Saudara yang kekasih, sebetulnya secara jujur, setiap yang hidup, kita semua yang hidup, satu ketika juga akan meninggal dunia. Cuma bagaimana caranya kita meninggal, di umur berapa. Kadang-kadang ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada banyak hal yang ingin kita lakukan, atau kita merayakan orang yang ulang tahun, kita selalu bilang panjang umur, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Kita seakan-akan tidak percaya ya bahwa umur panjang pun satu ketika juga meninggal. Tetapi hidup yang mempercayai Tuhan itu adalah suatu hal yang berbeda. Saya mengenal seorang keluarga, ibu rumah tangga ini mencintai Tuhan, dan singkat kata akhirnya keluarga ini melayani Tuhan sepenuh waktu. Bisnisnya ditinggalkan oleh panggilan Tuhan, dia merasa terpanggil, lalu satu keluarga ini melayani Tuhan. Apa yang terjadi, suatu hari suaminya meninggal karena sakit. Ibu muda ini ditinggalkan suaminya yang sakit, harus membesarkan 3 anak remaja yang belum lulus SMA. Apakah Tuhan itu baik? Apakah Tuhan adil? Bagaimana pengaturannya? Bukankah firman Tuhan mengatakan jalan Tuhan itu sempurna? Allah yang tidak pernah berbuat curang, tiada berkecurangan Dia, adil dan benar Dia. Tetapi ibu muda ini mempercayai Tuhan dengan kehidupannya. Dia mempercayai yang terbaik yang Tuhan lakukan. Anda tahu apa yang terjadi? Tuhan campur tangan di hari terakhir ketika suaminya meninggal itu sebelum dikuburkan. Lalu Tuhan melayani dia, menghampiri dia, mengangkat roh kesedihan itu, memberikan satu damai sejahtera dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan ibu muda ini mempercayainya. Akhirnya ibu muda ini melanjutkan hidupnya dengan menanggung hutang yang cukup banyak, hutang yang ditinggalkan ketika suaminya sakit dan harus masuk rumah sakit. Akhirnya Tuhan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya sehingga hutang-hutangnya semuanya lunas. Seakan-akan dunia masih belum kejam terhadap dia. Artinya demikian, anak laki-laki satunya meninggal juga. Masih muda, masih sangat muda, belum menikah. Tetapi ibu muda ini tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan hari ini saya melihat hidupnya diberkati dengan sangat luar biasa. Kedua anaknya perempuan menikah dan hidup bahagia, berkecukupan. Ibu ini sendiri tetap melayani Tuhan, dan hasil buah pelayanannya itu sangat-sangat nyata. Dia memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan suku-suku bangsa. Dia bepergian di seluruh Indonesia untuk mengajarkan tentang kebaikan Tuhan, kesetiaan, keadilan, dan jalan-jalan Tuhan. Bahkan pelayanan sampai ke luar negeri. Beberapa bulan yang lalu, tahun ini, ketika saya bertemu dengan dia, saya melihat ibu ini membawa satu rombongan yang orang-orang yang dia muridkan, yang ingin belajar. Saya masih ingat, saya ingatkan dia,
Bu, tolong jaga ini COVID-19. Pakai masker, jaga jarak. Ibu ini tersenyum. Saya senang bisa memperingatkan kepadanya. Tetapi saya juga melihat ibu ini terus tidak berhenti. Dia menggunakan hikmat, tetapi dia terus bergerak di dalam pelayanan. Apakah dia tidak takut akan COVID-19? Dia sadar akan keberadaannya, dia sadar akan akibatnya. Tetapi dia COVID-19, suaminya sudah meninggal, anaknya juga sudah meninggal. Hidupnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau dia hidup, memberikan kemuliaan pakai nama Tuhan, berbuah lebat, memuridkan bangsa-bangsa. Kalau tahu sampai dia dipanggil Tuhan, not so bad, dia akan ketemu dengan suaminya dan anaknya laki-laki. Ibu yang seperti ini, yang punya rasa mempercayakan diri kepada Tuhan sedemikian rupa, dia tidak takut sama sekali akan COVID-19. Dia waspada, dia sadar, tetapi ketakutan tidak menghentikannya untuk tetap melayani Tuhan. Kembali, yang pertama, bagaimana kita bisa melupakan kebaikan-kebaikannya? Yang pertama, dengan cara kita melupakan kebaikan Tuhan dengan tidak berterima kasih, tidak melayani Tuhan. Yang kedua, dengan tidak mempercayai Tuhan, pengaturannya itu sempurna. Dan yang ketiga, dengan melawan atau memberontak, yang dimulai dengan kata-kata yang penuh dengan tuduhan akan keadilan Tuhan dan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan. Dan kemudian satu pemberontakan yang di luar yang nyata, bahwa I don't care, dia sama sekali tidak peduli kepada Tuhan, hukum-hukumnya, jalan-jalannya, dia semata-mata membawa maunya sendiri. Itulah 3 ekspresi daripada melupakan kebaikan Tuhan, ya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Apa aja kebaikan-kebaikannya itu? Ada 5. Yang pertama, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Daud mengerti betul bagaimana rasanya diampuni. Di Mazmur pasal 32, dia mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, orang yang diampuni kesalahan-kesalahannya, orang yang diampuni dosa-dosanya. Kesalahan, dosa, dan pelanggaran, itulah, dan satu lagi kejahatan, seringkali dipakai untuk kata dosa. Tetapi Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Daud merasakan sendiri. Daud memiliki hati yang baik, tetapi dalam kehidupannya dia beberapa kali jatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa dengan membunuh Uria, ketika dia jatuh dalam dosa dengan berzina dengan Batseba istri Uria, ketika dia mencoba untuk menutupi dosanya itu, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Dia bahkan kena penyakit, ya, penyakit tulang, penyakit emosi. Tetapi ketika akhirnya dia mengaku setelah Nabi Nathan mengkonfrontasi dia, akhirnya dia datang dengan satu pertobatan, datang dengan segala kerendahan hati, dan Tuhan mengampuni kesalahannya. Dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, orang yang dosanya itu ditutupi, orang yang pelanggaran-pelanggarannya itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan, orang yang diampuni, ya, mengampuni segala kesalahan, mengampuni segala dosa, akan membuat hati nurani kita kembali murni, akan membuat hati kita kembali lega. Perhitungan kita dengan Tuhan, hutang kita dibereskan. Dan yang paling penting, mengapa Tuhan mengampuni dosa kita? Karena Tuhan itu kudus. Dia mengampuni kita supaya kita kembali benar, dibenarkan dan dikuduskan. Tuhan menghendaki satu hubungan. Dia merindukan hubungan yang erat dengan Anda dan saya. Dan itu bisa karena Tuhan itu kudus, maka Dia juga mau Anda dan saya menjadi kudus dengan cara kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita diampuni, ditutupi, dilupakan. Sehingga posisi kita di hadapan Tuhan adalah sebagai orang yang benar, sebagai orang yang kudus. Tuhan rindu hari ini
untuk menjalin hubungan dengan Anda. Apakah Anda masih punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Ataukah sudah cukup renggang atau sudah cukup jauh, bahkan Anda sudah undur daripada hadirat Tuhan? Kembalilah, karena Tuhan menghendaki satu hubungan dibangun kembali. Dia menghendaki satu fellowship, dia menghendaki satu hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Anda dan saya. Dan karena kasih-Nya, biasanya Tuhan memberikan barang-barang sebagai pelengkap untuk dinikmati karena kasih-Nya. Ya, tapi dunia ini memakai sistem, kalau Tuhan memakai kasih, ya, love and trust, kasih dan mempercayai untuk menjalin hubungan, biasanya dunia ini memakai ancam dan suap. Ya, karena dunia tidak bisa membangun hubungan. Dia hanya bisa hubungan untuk menguntungkan, ya. Cara menguntungkan yaitu dengan diancam, kalau tidak bisa diancam, disuap. Tidak ada kasih, tidak ada kepercayaan di sana. Yang ada hanyalah kepentingan semata-mata. Tetapi Tuhan menghendaki menjalin hubungan dengan kita ada dasar kasih dan kepercayaan. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Untuk apa? Untuk kita bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Dan orang yang diampuni dosanya, orang yang diampuni kesalahan dan pelanggarannya, dia akan memiliki kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Membawa satu kemerdekaan, membawa satu kesukacita, membawa satu kebahagiaan. Itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda. Dia juga yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, sakit artinya kita tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Sehat artinya bisa berfungsi, ya. Kalau kita sehat, Tuhan menciptakan tangan kita, kaki kita, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, itu sehat, berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi kalau kita sakit, ya, mungkin kaki kita sakit atau tangan kita sakit, maka tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Kalau firman Tuhan mengatakan, dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit fisik, penyakit emosional, penyakit rohania, penyakit mental, penyakit traumatik, penyakit-penyakit. Imani firman Tuhan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan dia berkata, dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Luar biasa, ya, Tuhan itu luar biasa sekali. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kenapa? Di dalam kuburan tidak ada orang yang memuji Tuhan. Di dalam kuburan potensi kita sebagai manusia akan berhenti. Di dalam kuburan, di dalam dunia orang mati tidak ada kehidupan. Dan dia yang menebus kita dari lubang kubur. Dia yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Saya kenal dengan seorang keluarga juga, satu keluarga yang cinta Tuhan. Karena salah satu alasan, maka ibu rumah tangga ini harus mengambil alih, ya, tanggung jawab untuk mencukupi dan membesarkan anak-anaknya. Dia mempercayai Tuhan. Dia berkata sama saya, Pak Puji, saya percaya Tuhan akan menyediakan bagi saya untuk saya bisa mencukupi anak-anak saya karena saya mengasihi mereka. Dan dia berkata, tuntutan saya, keinginan saya sangat sederhana, Pak Puji. Saya ingin semua anak-anak saya bisa lulus universitas. Saya ingin setiap anak saya memiliki rumah pribadi, ada mobil, dan ada pekerjaan yang tetap, penghasilan yang tetap. Sehingga kemudian saya bisa menyerahkan masa depan anak-anak ini berjalan bersama pasangannya di dalam jalan-jalan Tuhan. Tugas saya, tanggung jawab saya hanya memberikan satu warisan iman, teladan yang baik bagaimana hidup yang mengasihi dan mempercayai Tuhan, dan nama yang baik. Wah, saya berkata luar biasa. Kelihatannya sederhana, tetapi itulah, ya, sesuatu yang sangat esensi, yang sangat penting. Selebihnya saya tidak mencari uang, saya tidak mencari harta yang berlebihan. Saya ingin anak-anak saya, keluarga saya harmonis. Saya ingin keluarga saya hidup dalam melayani Tuhan.
Saudara, seringkali kita kehilangan esensi, lupa akan esensi apa yang penting dan alih fokus kepada yang kurang penting. Ada satu perumpamaan, dikatakan pada satu hari ya, profesor ya bertemu dengan mantan mahasiswanya yang kini sudah menjadi orang-orang yang sangat berhasil. Mereka berkumpul bersama, mereka berbincang-bincang, mereka saling memamerkan kesuksesan dan kekayaan mereka, pencapaian hasil-hasil yang mereka dapatkan. Lalu tiba juga pembicaraan dalam sulitnya hidup ini, stres, menghadapi keadaan dan sebagainya. Masing-masing saling mengeluh tentang kehidupan. Tiba-tiba profesor itu berkata, bolehkah saya menyajikan kopi? Lalu tentu saja semuanya mau, dan profesor itu membawa berbagai macam cangkir kopi ya. Ada yang bagus, ada yang mahal, ada yang sangat mahal, ada yang biasa-biasa saja. Dia lalu membawa kopi yang sudah diseduh itu, yang pakai mesin ya, sudah siap. Lalu masing-masing mengambil cangkir kopi sesuai keinginannya dan lalu menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Lalu setelah semuanya, profesornya berkata, saya perhatikan kalian semua mengambil cangkir kopi yang paling baik untuk dirimu sendiri. Mungkin kau terbiasa ya untuk mendapatkan yang terbaik itu. Tetapi sebetulnya ya, yang kalian butuhkan itu adalah kopinya. Kopi. Ya, cangkir itu hanya wadah untuk menampung kopi. Cangkir itu sama sekali tidak mempengaruhi kualitas daripada kopi. Baik kopinya ditaruh di cangkir yang sangat mahal maupun di cangkir pakai cangkir yang sangat sederhana dari melamin atau dari kertas itu yang untuk kopi itu, warnanya, kualitasnya kopi tetap sama, rasanya juga tetap sama ya. Dan kemudian profesor itu mengatakan, hidup itu seperti kopi. Kehidupan, umur panjang itu seperti kopi. Ya. Tetapi kadang kita lebih fokus kepada cangkirnya. Jabatan, kedudukan, kekayaan itu seperti cangkirnya. Kalau kita terlalu fokus pada cangkirnya, pada menyediakan yang di luar, yang sebetulnya bukan esensi, hanya alat untuk menampung kehidupan itu sendiri, maka kita akan teralihkan fokus kita. Sebaiknya kita kembali kepada esensinya. Kita mensyukuri hidup yang Tuhan berikan kepada kita, umur panjang yang Tuhan sediakan kepada kita, kualitas hidup untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan supaya karakter kita diubahkan menjadi gambar serupa dengan gambaran anaknya. Yang lain-lain itu hanya wadah untuk menampung kopi, hanya penunjang di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Anda alih fokus. Jangan sampai fokus Anda teralihkan untuk mengejar yang bukan esensi, karena segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala kebingungan, segala susah, segala masalah itu seringkali ketika kita mengejar yang kurang esensi, kita mengejar uang, jabatan, kedudukan dan sebagainya hanya untuk menampung jalannya kehidupan ini sendiri. Tuhan itu luar biasa. Dia menyediakan hidup yang panjang, hidup yang penuh dengan keselamatan, hidup yang penuh dengan kehormatan, hidup yang penuh kebahagiaan, dan umur panjang seperti pada burung Raja Wali. Saya ingin menantang Anda, memberikan satu pengharapan di tengah-tengah sulitnya, di tengah-tengah tekanan daripada COVID-19 ini, untuk memiliki satu pengharapan bahwa Tuhan itu baik, Dia itu peduli, Dia itu bukan saja kudus namanya, bukan saja Allah yang jauh transenden terpisah ke sana, tetapi juga Allah yang peduli. Dan karena kebaikan-kebaikannya, Dia mengampuni segala dosamu, Dia menyembuhkan segala penyakitmu, supaya engkau bisa berfungsi kembali dengan baik dan sehat. Dia yang menebus hidupmu dan memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Saya melihat di kehidupan dua daripada ibu muda teman-teman saya ini yang saya mentori, ya, satu kehidupan yang dipenuhi dengan mahkota. Mahkota apa? Kasih setia Tuhan dan rahmat. Kasih setianya menyediakan semua yang dia butuhkan, dan rahmatnya memampukan dia untuk mengalami semua
tantangan penderitaan kehidupan, dan tetap tersenyum, tetap kuat, dan berapi-api menyala-nyala melayani Tuhan. Ibu yang satunya lagi saya juga melihat, ya, bagaimana passionnya, karena Tuhan mengatakan dia yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan. Saya melihat ibu muda satu ini, dia tidak punya hasrat yang gila. Dia tidak punya ketika dia diberkati, dia ingin satu hidup mewah atau mengejar satu kekayaan yang berlebihan. Dia sederhana. Saya ingin hidup bahagia di dalam Tuhan. Saya ingin anak-anak saya berhasil melayani Tuhan. Passionnya, kerinduannya, hasratnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ketika orang-orang berbuat jahat kepadanya, ketika orang-orang memfitnahnya, ketika kehidupan menghasilkan sesuatu yang pahit dalam kehidupannya, bahkan saking pahitnya, saking susahnya, dia berkata demikian kepada saya, Pak Puji, saya mengalami semua yang pahit. Saya mengalami jantung berdebar, saya mengalami tidak bisa tidur, saya mengalami cemas, saya mengalami takut, saya mengalami penderitaan, saya mengalami derita. Dan dia mengatakan, saya sudah mengalami semua yang pahit dalam kehidupan ini, sehingga saya percaya ke depan saya hanya mengalami kebaikan-kebaikan, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dia telah melalui semuanya dan dia tetap mengharapkan kepada Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan mengaruniainya, memahkotainya dengan kasih setia dan rahmat. Saya melihat bagaimana Tuhan memenuhi hidupnya, memenuhi passionnya, hasratnya dengan kebaikan-kebaikan. Oh, terpujilah nama Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Dengar baik-baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Mari, saya ingin memberikan satu message tentang pengharapan. Ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang baik. Tentang pengharapan akan hidup panjang, akan hidup yang bahagia, hidup yang terhormat, umur panjang. Untuk mengalami cinta kasih-Nya, memuliakan namanya. Jangan pernah engkau hidup untuk dirimu sendiri. Karena hidup yang paling indah adalah hidup yang dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Sebagai wujud nyata ucapan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Yesus Juru Selamat kita, Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya, segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang sangat luar biasa, Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Saudara kekasih, angkat hatimu, angkat tanganmu kalau Anda mau, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah semua kasih sayang kebaikan Tuhan ditimpakan kepadamu, dicurahkan dalam kehidupanmu. Biarlah kekuatan kesehatan, biarlah hati, hubungan yang bersih, hubungan yang baik karena dosa-dosamu diampuni. Biarlah hatimu dipenuhi dengan passion, hasratmu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan untuk mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya, untuk memuliakan namanya. Biarlah keluargamu dipenuhi dengan cinta kasih kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa Surgawi, anugerahnya dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudusnya menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya berkata, amin.